Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmadani Lismana, BP 1610221023, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yusmarni, SP MSc selaku dosen pembimbing, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah menyempatkan menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan biaya dan strategi pemasaran pada produk permen pepaya di Balitbu Tropika, Sumatera Barat. Adapun laporan magang terdiri dari: pertama, pendahuluan; 2, tinjauan pustaka; 3, pelaksanaan kegiatan; 4, tugas khusus; 5, pembahasan; 6, penutup. Pendahuluan. Usaha pertanian di Indonesia selama ini masih lemah dalam meningkatkan nilai tambah dari berbagai komoditas pertanian, terutama buah-buahan. Buah-buahan masih dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta mengurangi ketergantungan terhadap buah impor. Begitupun buah pepaya. Dalam penggunaannya hanya dikonsumsi segar sebagai buah potong, padahal buah pepaya dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis olahan. Pohon pepaya atau karika pepaya sangat bermanfaat bagi kesehatan. Buah pepaya yang matang berkhasiat sebagai pelancar sistem pencernaan makanan, sedangkan daun pepaya dapat dibuat sayur atau sebagai obat tradisional. Walaupun pepaya kaya akan gizi, tetapi terdapat masalah, yaitu buah pepaya sangat mudah rusak. Oleh karena itu, penanganannya harus hati-hati pada saat panen, pengemasan, dan pengangkutan. Pengolahan buah pepaya akan sangat tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan masa simpan buah yang sangat singkat dan buah yang cepat rusak. Produk olahan dapat meningkatkan nilai tambah juga dapat meningkatkan pendapatan. Demi meningkatkan nilai tambah buah pepaya, maka dibuat produk olahan dari pepaya. Salah satunya adalah permen pepaya. Proses pengolahan pepaya dapat meningkatkan pendapatan jika alokasi biaya yang digunakan tepat, dan setelah pengolahan proses pemasaran yang tepat dilakukan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: pertama, menerapkan dan membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan yang dilakukan di Balitbu Tropika. Yang kedua, meningkatkan, memperluas, dan menetapkan kecakapan mahasiswa sebagai bakal untuk memasuki dunia kerja yang sesuai dengan program studi agribisnis di Universitas Andalas. Yang ketiga, membuat perencanaan biaya dan strategi pemasaran pada produk permen pepaya. Tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka terdiri atas: yang pertama, tanaman pepaya atau karika pepaya; 2, klasifikasi buah pepaya; 3, karakter biologi pepaya; 4, pengertian biaya; 5, pengertian dan unsur-unsur harga pokok; 6, penentuan harga jual; 7, strategi pemasaran; 8, perumusan strategi pemasaran; 9, konsep bauran pemasaran. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Aripan, Solo, Sumatera Barat. Kegiatan ini dimulai tanggal 27 Februari sampai 8 April 2020 dengan penempatan di Laboratorium Pasca Panen dengan pengawas Leni Marlina, STP, MSI. Tugas khusus. Adapun tugas khusus yang diberikan adalah: yang pertama, pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah kegiatan dengan kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau bentuk lain, di mana kegiatan ini akan mengubah pepaya menjadi permen pepaya. Adapun acuan proses produksinya adalah: pertama, alat dan bahan. Alatnya ada timbangan, pisau, parutan, nampan, kompor, gas, dan wajan. Dan bahannya, yang pertama ada pepaya 3 kg, yaitu pepaya yang mengkal atau setengah matang; gula pasir 400 gram; jeruk nipis atau asam sitrat 3 gram; agar powder 1,5 gram; dan karagen 3 gram.
Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, kupas dan bersihkan pepaya. Yang kedua, parut pepaya hingga halus. Kemudian peras pepaya yang telah diparut, kemudian buang airnya. Selanjutnya, perasan atau ampas pepaya kemudian ditimbang untuk mengetahui banyak gula yang akan digunakan dengan perbandingan 1:1. Campurkan semua bahan dalam wajan, kemudian panaskan hingga tidak ada air pada perasan pepaya dan semua bahan tercampur rata. Diamkan beberapa saat, kemudian bentuk adonan sesuai selera. Selanjutnya, tambahkan gula pasir untuk lapisan luar pepaya. Lapisan luar permen pepaya. Dan yang terakhir, oven permen pepaya dengan suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam atau disesuaikan dengan ukuran permen. Selanjutnya, ada perencanaan biaya. Perencanaan biaya adalah perkiraan keuangan yang akan dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pada kegiatan ini dilakukan perencanaan biaya terhadap produk olahan permen pepaya dengan menggunakan beberapa rumus. Selanjutnya, perumusan strategi pemasaran. Perumusan strategi pemasaran merupakan penentuan rencana strategi yang akan digunakan dalam memasarkan suatu produk. Dalam kegiatan ini, perumusan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur 3 langkah secara sistematis, bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan strategi pasar. Pembahasan. Permen buah pepaya merupakan sebuah permen olahan dari buah pepaya yang mengandung serat buah pepaya tanpa pemanis buatan. Permen pepaya ini baru dikembangkan Balitbu pada tahun 2020. Perencanaan biayanya. Biaya overhead pabrik seperti yang dapat dilihat pada tabel. Biaya overhead pabrik terdiri dari biaya penyusutan, di mana total biayanya Rp130.933. Selanjutnya ada biaya distribusi. Untuk biaya distribusi dipatok 10.000 untuk satu kali distribusi per bulannya. Maka diperoleh biaya tetap dengan rumus biaya overhead pabrik ditambah biaya distribusi. Didapatkan hasil Rp141.000. Selanjutnya biaya variabel. Dapat dilihat pada tabel, biaya variabel memiliki total biaya sebesar Rp23.150. Dalam sehari dapat dilakukan proses pembuatan sebanyak 2 kali yang menghasilkan 7 bungkus permen pepaya yang isinya per bungkus kurang lebih 60 unit permen pepaya. Sementara jika dikemas dalam kemasan kecil, maka akan diperoleh 52 bungkus permen pepaya yang isinya per bungkus 8 unit permen pepaya. Biaya untuk kemasan besar. Yang pertama, biaya bahan baku. Digunakan rumus total biaya dikali 2 per volume yang dihasilkan. Didapatkan hasil Rp111 per unit. Biaya variabel kemasan besar. Dapat dilihat pada tabel, total biaya variabel kemasan besar yaitu Rp805.000. Total biaya untuk 10 hari produksi menggunakan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel, maka didapatkan hasil Rp946.000. Total biaya per unit sama dengan Rp946.000 per 70 bungkus sama dengan Rp13.514, maka digenapkan menjadi Rp14.000 per bungkus. Dengan prediksi 20%, maka harga jual per bungkus permen pepaya adalah Rp17.000 per bungkusnya. Untuk biaya kemasan kecil, yang pertama biaya bahan baku diperoleh dengan rumus total biaya dikali 2 dibagi volume yang dihasilkan. Maka didapatkan hasil Rp111 per unit. Biaya variabel kemasan kecil dapat dilihat pada tabel. Untuk total biayanya yaitu Rp939.760. Total biaya 10 hari produksi yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel, maka diperoleh hasil Rp1.080.760. Total biaya per unit sama dengan Rp1.080.760
rupiah dibagi 520 bungkus sama dengan 2.078 rupiah, 78,36 rupiah per bungkusnya. Dengan prediksi keuntungan 20%, maka harga jual per bungkus permen pepaya adalah 2.500 per bungkus. Untuk total penerimaan, yang pertama untuk bungkus besar, total penerimaan yaitu total produksi dikali harga satuan, maka didapatkan Rp1.190.000. Untuk bungkus kecil, jumlah produksi dikali harga satuan sama dengan Rp1.300.000. Sementara untuk keuntungan bungkus besar diperoleh dengan rumus total penerimaan dikurang total biaya, maka didapatkan hasil Rp244.000. Untuk bungkus kecil, keuntungan yang diperoleh yaitu Rp219.240. Untuk benefit cost ratio atau B/C pada bungkus besar didapatkan dengan rumus total penerimaan per total biaya, maka didapatkan hasil 1,25, yang mana hasil ini menyatakan usaha ini layak untuk diusahakan karena nilai B/C-nya besar dari 1. Sementara untuk B/C bungkus kecil diperoleh 1,2, di mana ini juga menandakan bahwa usaha juga layak dilakukan dalam bentuk kemasan kecil. Untuk break-even point pada bungkus besar, BEP kuantitas sama dengan biaya tetap dibagi harga unit dikurang biaya variabel per kuantitas. Diperoleh hasil 92 unit. Untuk BEP rupiah dengan rumus BEP kuantitas dikali harga jual, maka diperoleh hasil Rp1.564.000. Untuk BEP pada bungkus kecil, BEP kuantitas, biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel per kuantitas, maka diperoleh hasil 672 unit. Untuk BEP rupiah dengan rumus BEP kuantitas dikali harga jual, maka diperoleh Rp1.680.000 untuk BEP rupiah bungkus kecil. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama produk yang ditawarkan adalah produk permen pepaya dengan merek permen buah pepaya. Produk ini dibuat tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Pada awalnya, produk yang ditawarkan mempunyai cita rasa yang manis, dan kedepannya akan dikeluarkan produk dengan cita rasa yang sedikit asam atau sedikit gula. Untuk harga yang ditawarkan pada produk ini ada 2 varian. Untuk produk dengan bungkus besar dihargai Rp17.000, sementara untuk bungkus kecil dihargai Rp2.500. Untuk tempat, produk ini nantinya akan dipasarkan di kawasan Balitbu Tropika terlebih dahulu, sementara untuk pengembangannya nanti, produk ini akan dipasarkan keluar kawasan Balitbu dengan cakupan pasar yang lebih luas. Untuk promosi, produk ini akan dipromosikan pada tahap awal dengan cara personal selling atau promosi dari mulut ke mulut, mengikuti pameran dan bazar, kemudian akan dibuat seperti pamflet dan brosur. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang digunakan adalah yang pertama segmentasi demografi, yaitu anak-anak 3 tahun sampai lansia. Segmentasi tingkah laku, orang-orang dengan gaya hidup sehat. Untuk targeting atau sasaran pasar, produk permen buah pepaya ditargetkan akan menjadi jajanan sehat yang digemari oleh anak-anak dan kaum orang tua, serta dapat menjadi oleh-oleh khas Balitbu Tropika. Sementara untuk sasaran konsumen dapat dalam pemasaran produk permen buah pepaya adalah kaum anak-anak hingga orang tua serta tamu yang mengunjungi Balitbu Tropika Ripan.
Untuk positioning, permen buah pepaya akan diposisikan sebagai salah satu produk yang sehat yang diproduksi oleh Balit Bu Tropika dan akan menjadi oleh-oleh atau buah tangan bagi tamu yang berkunjung ke Balit Bu Tropika. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan ini, pertama, magang merupakan salah satu media untuk pembelajaran agar mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja, agar memudahkan mahasiswa mencari pekerjaan nantinya sesuai kemampuan dan dengan bidangnya masing-masing. Dari pelaksanaan magang di Balit-Bu Tropika Aripan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selama 40 hari kerja, mahasiswa dapat mengali dan memahami ilmu pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke dalam dunia kerja. Selama proses kegiatan magang di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terdapat banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa. Perencanaan biaya dan strategi pemasaran suatu produk sangat perlu untuk dilakukan agar biaya yang digunakan efektif dan efisien serta memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Adapun saran untuk kegiatan ini, yang pertama untuk mahasiswa yang akan melaksanakan magang terlebih dahulu lebih mempersiapkan diri dengan bekal ilmu yang didapatkan selama perkuliahan agar dapat menerapkannya dengan maksimal di tempat magang nantinya. Untuk jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, adakan evaluasi terhadap pelaksanaan magang yang telah dilakukan pada tahun ini agar lebih baik dan maksimal lagi saat dijalankan pada tahun berikutnya. Dan untuk dosen pembimbing lapangan, hendaknya melakukan pengantaran, pengawasan, dan penjemputan mahasiswa magang meskipun hanya dilakukan secara simbolis agar dapat menjalin kerjasama yang baik antara jurusan dan tempat magang nantinya. Untuk Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika atau Balit Bu Tropika, lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam semua hal agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat menyebarkan inovasi pertanian lebih maju ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.